Berjadi dengan NIM 14622000126. Ini menjelaskan tentang soal berikut. Nomor satu adalah analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Jadi menurut saya dari soal berikut adalah, jadi ini sistem tentang sewa properti. Menurut saya yang pertama ada unit identifikasi. Jadi setiap entitasnya itu harus memiliki primary key ya, seperti ID pemilik, ID properti dan lain-lain. Yang kedua, integritas data. Jadi data harus konsisten dan terintegrasi dengan aturan untuk memastikan keunikan dan konsistensi. Jadi misalnya alamat pemilik properti harus sesuai di seluruh entitas yang terkait. Nah, yang ketiga, hubungan antar entitas. Jadi hubungan yang jelas antar entitas seperti pemilik properti dengan properti, penyewa dengan properti yang disewanya, serta iklan dengan properti yang dipasang iklannya. Nah, yang keempat, keamanan data. Ada keamanan data. Perlindungan data sensitif seperti informasi kontak pemilik dan penyewa, serta data keuangan perlu diterapkan untuk menjaga keamanan informasi. Lanjut ke nomor 2. Jadi di soal nomor 2 adalah buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Nah, jadi di sini saya akan langsung membuat di data itu. Tabel properti, ID properti, alamat, jenis. Di sini jenis itu maksudnya jenis properti. Lalu ada staff. Jadi di sini ada ID staff, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin, posisi dan gaji. Save. Lalu ada pemilik properti. Kita tambah lagi pemilik properti. Milik properti tambah sama ada ID. Kedua ada nama. Yang ketiga ada alamat, email,
nomor telepon sebagai bisnis deskripsi. Ada cabang. Jadi maksudnya cabang di sini adalah cabang kantor ya maksudnya. Di cabang. Kita tambahkan lagi ada tabel perjanjian sewa. Ada ID sewa. Tanggal yang ini tanggal penandatangan. Tanggal berakhir. Lalu kita tambahkan lagi satu lagi yaitu ID iklan. Maksudnya tabel iklan. ID iklan. Lalu ada tanggal pasang. Setelah itu ada nama surat kabar. Selesai. Nah, setelah itu saya relasikan mulai dari pemilik properti ke properti. Jadi satu pemilik properti bisa mempunyai banyak properti. Ada iklan ya, banyak iklan. Satu properti bisa dipasarkan banyak iklan ya. Jadi relasinya one to many. Lalu di perjanjian sewa one to many. Dari penyewa ke properti one to many. Setelah itu karena staff hanya bisa mengawasi satu properti, jadi kita beri one to one. Setelah itu satu cabang bisa mempunyai banyak staff, jadi one to many. Lalu penyewa ke cabang hanya bisa menghubungi ke satu cabang saja. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba ekspor jadi HTML.
Jadinya seperti ini, sudah bisa keluar di sini, lalu ada isinya apa saja. Dari tabel tersebut bisa kita klik, lalu isinya apa saja dan relasinya. Selesai nomor 2. Kita lanjut nomor 3, yaitu nomor 3 adalah soalnya realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS, tambahkan 25 data raw, dan lakukan analisis kemungkinan terjadinya anomali dengan menyertakan simulasi kondisi anomali. Selanjutnya, tambahkan trigger yang dibutuhkan untuk mencegah anomali dan lakukan pengujian beberapa kali untuk memastikan anomali tersebut telah terselesaikan. Lalu di nomor 3 ini saya sedang membuat eh, beberapa tabel ini, eh, lalu sudah saya isi data row juga. Lalu sudah saya isi trigger juga. Jadi kalau untuk di sini, jika kita mengisi data cabang baru, jadi data cabang tidak boleh kosong. Lalu data kosong, ini data penyewa, tidak boleh kosong saat kita mengisi data penyewa. Ini untuk data staff sama. Lalu yang terakhir ada trigger untuk saat kita ini tanggal mulai sewa tidak boleh sebelum tanggal penandatanganan. Jadi harus tanda tangan dulu, lalu baru mulai tanggal sewanya. Lanjut di nomor 4. Di nomor 4 ini, lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan Moskow dan FURPS Plus. Nah, di sini saya akan membacakan jawaban saya. Yang pertama ada Moskow. Jadi di Moskow ini yang M must have. Yang pertama, integritas data, menghilangkan anomali data seperti data yang hilang, tidak konsisten, dan duplikat. Lalu validasi data, memastikan data yang dimasukkan akurat dan valid. Keamanan data, melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu ketersediaan data, memastikan data selalu tersedia untuk pengguna yang sah. Lalu should have, pelaporan data, memberikan laporan yang mudah dipahami tentang data. Lalu analisis data, memberikan alat untuk menganalisis data. Lalu pengguna interface yang ramah, memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data. Lalu could have, fitur prediktif, memberikan prediksi berdasarkan data yang ada. Lalu integrasi dengan sistem lain, menggabungkan data dengan sistem lain. Lalu yang won't have, fitur yang tidak relevan dengan bisnis, fitur yang tidak mendukung tujuan bisnis, lalu fitur yang mahal dan rumit, fitur yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu lama untuk diimplementasikan. Jadi untuk yang won't have ini yang tidak mungkin tidak mungkin saya terapkan di sistem ini. Lalu yang FRPS Plus, yang F fungsional, trigger untuk memastikan integritas data, validasi dan keamanan data, laporan dan alat analisis data, pengguna interface yang ramah. Lalu usability, desain yang mudah dipahami dan digunakan, dokumentasi yang lengkap dan jelas, lalu reliability, sistem yang stabil dan bebas dari error, backup dan recovery data yang terencana, performance, sistem yang responsif dan cepat, lalu optimasi database untuk performa terbaik, lalu security, kontrol akses yang ketat, enkripsi data, audit dan logging untuk melacak aktivitas pengguna, supportability, dokumentasi yang lengkap tentang sistem dan cara penggunaannya, tim support yang siap membantu pengguna. Setelah itu BPMN. Jadi alur dari BPMN ini adalah
dari penyewa mencari properti, lalu saya ulangi untuk BPMN-nya. Jadi BPMN-nya itu ada tiga lane ya. Jadi lane yang pertama itu penyewa. Penyewa mencari properti lalu bertemu dengan staff. Jika sudah bertemu dengan staff, lalu mencari properti yang bisa disewa. Jika tidak, maka kembali ke mencari properti. Jika iya, maka ke tanda tangan. Setelah tanda tangan ini masuk ke database perjanjian sewa. Setelah itu masuk ke sewa properti dan sistem selesai. Lalu pada UML-nya ada tiga aktor. Di penyewa, penyewa hanya bisa mencari properti saja. Lalu pada staff, staff bisa melakukan semua uh, ketiga ini. Yang pertama mencari properti, lalu memproses permohonan sewa, lalu mengelola properti. Pemilik properti hanya bisa memproses permohonan sewa, lalu mengelola properti. Lalu saya lanjut nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin D. Jadi yang pertama saya menggunakan MVC. Jadi seperti ini, MVC itu adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi tiga bagian. Yang pertama ada controller. Jadi controller itu fungsinya mengatur bagaimana data akan ditampilkan di view. Lalu ada model. Model ini mencari dan mengolah data yang diminta dalam database. Lalu ada view, yaitu menampilkan data dalam bentuk grafis kepada user. Jadi alurnya itu dari view untuk merequest data ke controller. Setelah dari controller lalu menampilkan ke model, lalu ke model, request data diteruskan ke model, lalu balik ke controller lagi dengan mengambil data yang sudah diolah kemudian dikirim ke controller untuk diatur, lalu balik lagi ke view dengan data yang sudah diatur dikirim ke view untuk ditampilkan. Lebih seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan layer arsitektur. Jadi di layer arsitektur ini ada 4 layer ya. Yang pertama, jadi lapisan yang pertama itu biasanya berinteraksi dengan pengguna. Jadi bisa berupa aplikasi seluler atau bahkan yang lainnya. Lapisan presentasi mengumpulkan input pengguna, jadi contohnya seperti filter, pencarian, daftar properti, dan lain-lain. Nah, untuk layer bisnis ini menangani fungsionalitas inti dari sistemnya. Jadi menerapkan aturan bisnis dan logika terkait dengan daftar properti, penyewaan, manajemen pengguna, dan pembayaran. Lalu untuk data akses, lapisan ini berinteraksi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data. Ini menyediakan lapisan abstraksi antara logika bisnis dan penyimpanan data fisik. Lalu yang terakhir, jadi pada layer ini untuk menyimpan data sistem dalam database relasional atau solusi penyimpanan data lainnya. Jadi lapisan ini mungkin termasuk untuk properti atau pembayaran untuk booking dan data relevan yang lainnya juga.